Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Wahyu Ilahi dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Negeri Semarang. Nah, kali ini saya akan menjelaskan terkait kearifan lokal yang ada di Kota Semarang nih teman-teman, yaitu terkait dengan cincau hijau sebagai obat tradisional. Nah, tanpa berlama-lama lagi, ayo kita menuju ke tempat pengolahan cincau hijau tersebut. Sambil menuju ke tempat pengolahan cincau hijau, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan cincau hijau tersebut. Cyclea barbata, atau yang biasa disebut sebagai cincau hijau, merupakan tumbuhan yang daunnya dapat diolah menjadi obat-obatan herbal maupun pelengkap pada minuman, seperti es cincau hijau. Beberapa jenis cincau yang dikenal saat ini yaitu cincau hijau, cincau hitam, dan cincau minyak. Masyarakat Indonesia sangat menggemari jenis cincau yang berwarna hijau karena fisik daun cincau yang berwarna hijau, tipis, dan lemas sehingga lebih mudah dibentuk menjadi gelatin ataupun menjadi agar-agar. Cara pengembangbiakan tanaman ini dapat dilakukan dengan generatif melalui pertumbuhan biji atau dengan cara vegetatif dengan melalui stek batang maupun dengan pertumbuhan tunas akarnya. Adapun manfaat dari cincau hijau ini adalah dapat dibuat sebagai minuman kesehatan bagi penderita kanker. Telah dilakukan penelitian tentang pengaruh ekstrak daun cincau terhadap aktivitas enzim, antioksidan, superoksidase, dismutase, dan katalase seperti mencegah bertumor. Makhluk hidup yang mengalami gangguan kesehatan kanker dapat mengalami stres oksidatif dan gangguan sistem imun pada waktu yang bersamaan, yang mana dapat memperburuk kondisi tubuh mereka. Untuk memperbaiki kondisi tubuhnya, penderita kanker memerlukan sumber makanan dan minuman sehat dan bergizi seperti minuman cincau ini. Jadi teman-teman, saya sudah sampai di tempat pengolahan dari daun cincau hijau tersebut. Nah, saya Wahyu Ilahi sudah bersama dengan siapa namanya Bu? Saya Bu Andoko. Bu Andoko, sebagai ibu yang mengolah dari daun cincau tersebut. Mungkin saya mau sedikit bertanya Bu tentang pengolahan dari daun cincau ini Bu. Yang pertama mungkin saya mau menanyakan terkait dengan daun cincau hijau ini udah dari lama Ibu atau dari baru-baru tahun-tahun sekarang atau udah dari turun-temurun dari apa orang tua Ibu dulu? Sudah lama sih sebetulnya, udah mungkin sekitar antara 5 sampai 7 tahun yang lalu. Oh, berarti orang tua Ibu dulu yang menanam ini gitu? Enggak, saya Oh, memang saya Ibu berarti ya? saya sendiri dia yang bikin minuman cincau hijau. Oh, kenapa Ibu bisa apa Bu? Kan dari banyak tuh usaha yang lain tuh Bu. Kenapa Ibu pilihnya cincau gitu Bu? Iya, waktu itu kan tekanan darahnya tinggi, saya pusing. Terus ada tetangga yang waktu itu kalau saya dikasih saya coba aja minum cincau hijau. Nah, saya perlu rasanya enak sih ya. Tapi cincau kita memang enggak yang dari daun pohon, tapi kita yang awet juga tapi jadi yang rambut berbulu. Berarti daun cincau ini banyak juga jenisnya Bu. Ya, yang setahu saya sih kita baca yang banyak dijual untuk rumah itu yang paling banyak itu yang kodok, karena itu bahan bakunya paling mudah. Yang kedua itu benar-benar bentuk hati dulu, sama yang obat-obatan dan daun kecil-kecil itu sulit sih. Sulit ya Bu. Oh. Berarti kalau untuk supaya bisa dia berkembang biak itu biasanya apa yang Ibu pakai Bu? Jangan sampai kena pupuk kimia yang seperti urea itu, karena itu daunnya bagus hijau-hijau ya. Tapi kalau pada saat produksi nanti ya bisa seperti itu. Berarti pupuk itu berpengaruh terhadap kekenyalannya Bu. Iya, bagus ya. Jadi organik ya. Berarti sebuah ini kayak pupuk dari kotoran ayam gitu ya Bu. Kalau apa itu musim? Iya. Oh, jadi kan Ibu udah lama nih konsumsi dari daun cincau hijau ini kan Bu. Nah Ibu, apa aja sih gunaannya Bu?
manfaat dari cincau ini? Kalau kebanyakan itu suka karena dingin ya, di badan itu dingin, apalagi kalau cuacanya panas itu. Terus untuk karena kadar seratnya tinggi itu melancarkan buang air besar. Lalu setelah itu juga karena dia juga klorofilnya itu masih belum kena panas ya. Kalau sayur itu kan mengandung klorofil, tapi dengan pemanasan kan mungkin hilang. Kalau ini kan prosesnya tanpa menggunakan air panas, tapi justru itu kita harus menggunakannya air matang. Makanya kalau untuk produksinya saya pakai air yang terus, jadi bukan air yang itu yang habis pulang gitu kan, terus saya tetap saya. Oh, biar steril gitu Bu. Cara mempertahankan vitaminnya itu gimana Bu? Biar tetap pas kita kan dicampur sama air kan Bu, biar vitamin itu gak hilang gitu. Nah ini sebetulnya kan yang kita minum untuk cincau itu adalah ekstrak dari daunnya ya. Jadi sama sekali ini tidak ada tambahan, tidak ada tambahan itu pati atau bahan-bahan lainnya, hanya daun itu remas-remas dikasih air, jadi ekstraknya tanpa air panas, jadi dengan air biasa tidak suka pakai. Nah itu saya pikir yang bisa mempertahankan, jadi kandungannya tidak sampai karena biasanya kan kalau kena panas itu Ya. Itu pembuatannya bagaimana tuh caranya? Dari daunnya sampai menjadi cincaunya itu Bu. itu mudah sekali sebetulnya. Orang-orang tua zaman dulu itu sering bikin sendiri ya, konsumsi sendiri. Tapi kemudian dengan jalannya waktu kan orang-orang sekarang itu mas ya kalau suruh Remas-remasnya ya. enak itu. Jadi yang terjadi itu ambil aja daun-daun, kita pilih yang keras kulitnya, terus kita bisa bersih. Habis itu yang kita remas-remas saja, kita tambahkan air. Setelah itu kita saring sampai di sini kita sih 3 kali dan habis itu kita masukkan di dalam kotak, masukkan ke dalam siap di kulkas jangan di freezer, di pendinginan aja. Nah paling enggak itu semalam sudah kenyal. Berarti Ibu nggak ada menggunakan kayak alat-alat itu untuk memeras daunnya, atau apa? Masih secara tradisional. Tidak bisa. Kalau untuk daun yang jenis ini itu tidak bisa. Kita udah coba di blender, Nggak bisa. Kuat banyak usahanya dan itu beda. Jadi memang harus pakai tangan. Tidak bisa digantikan dengan Nggak bisa alat. seperti yang tradisional itu ya Bu. Bukan cuma saya aja, tapi juga teman-teman yang lainnya juga udah coba. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Karena daunnya mungkin ada tekstur gel-gel jeli-jelinya itu Bu, makanya nggak bisa. Iya. Kalau mungkin yang jenis lain itu bisa ya di blender. Tapi kalau yang ini Nggak bisa ya Bu. tidak bisa. Cuma harus tangan. Jadi kalau dalam aspek lingkungan kan itu tuh nanti setelah diperas kan Bu, nanti kan ada ampas-ampasnya tuh Bu. Itu tuh nanti Ibu olah kembali atau dibuang aja Bu? Enggak. Ampasnya buat pupuk. Oh, buat tanaman pupuknya. saya. Oh. Jadi digunakan lagi ya. Itu tidak. Ya berarti apa ya Bu, nggak ada yang terbuang sama Enggak, sekali ya Bu. enggak. Digunakan semuanya berarti. Iya, betul. Ini memang apa Bu? Kan dari itu kan udah dicampur air cincau hijaunya. Ya berarti kalau udah diperas itu kan kalau udah campur air tuh kenapa apanya Bu? Airnya tuh masih bisa warna hijau gitu loh, masih kental gitu apanya daunnya. Ya, karena dari warna hijau itu kan dari warna daunnya Ya. Oh, berarti udah diperas pun masih tetap ada kandungan hijaunya ya. Iya. Jadi tidak kita ada asli pewarna, kita pakai pewarna, enggak Oh, kita pakai tambah asli. asli dari daunnya Ya, ya Bu. hanya daun aja dengan air, udah kita masak saja dan keluar ekstraknya. Nah, ekstrak itulah yang nanti kalau didinginkan akan jadi minyak. Kalau daun cincau hijaunya untuk obat apa biasanya Bu? Panas dalam, biasanya orang yang mau sariawan
untuk konstipasi ya, yang sulit belakang gitu. Berarti ibu membuat apanya juga minuman gitu-gitu atau cuma ya real cincaunya aja gitu? Kita bikin cincaunya aja, tapi juga kalau ada pesanan misalnya dengan tambahan gula, sirup itu kita tetap bisa. Yang buat cincau ini masih banyak di sini. Banyak, tapi kebanyakan itu yang menggunakan daun dari pohon. Seperti saya tadi katakan itu kan ada 3 jenis yang saya ketahui ya. Itu yang daunnya itu daun besar-besar itu pohon, berbentuk pohon. Kalau yang saya pakai itu yang merambat bentuk hati jenis. Nah, satu lagi merambat tapi bentuknya daunnya kecil-kecil. Itu setiap kalau beda jenis tuh beda manfaat juga nggak Bu atau sama aja? Mungkin sama ya, saya nggak tahu juga. Tapi yang jelas kalau untuk tampilannya itu Berbeda ya. kalau yang saya bikin itu warna hijaunya itu hijau daun seperti itu. Kalau yang pohon itu hijaunya agak gelap. Gelap ya. Oh. Tapi pernah nggak Ibu campurkan gitu? Misalnya yang pohon sama yang kecil-kecil tuh Ibu campur nggak pernah ya berarti? Karena kita mau jaga kualitas. Jadi seandainya kita nggak ada daunnya, ya stop produksi. Stop ya. Kita nggak mau maksudnya gantikan dengan daun lain gitu kan. Sama-sama cincaunya nih. Ya. Mungkin orang lain juga nggak tahu, tapi kita nggak perlu. Berarti nggak pernah ya Bu? Tidak. Berbeda. Jadi kita memang pakainya yang bentuk tapi yang banyak itu aja. Berarti Ibu yang pohon nggak ada pakai ya Bu? Nggak sama sekali tidak. Berarti Ibu ya kalau daunnya yang ditanam ada, yang beli ada juga. Ya kebetulan bapak cari juga. Kalau itu biasanya kan di daerah desa-desa yang kecil itu biasanya masih ada orang-orang yang menanam. Tapi kalau di kota ini udah sedikit juga. Ya, Berarti arah-arah Kabupaten Semarang itu masih banyak. ya daerah-daerah unik kemudian pelosok-pelosok Pegunungan gitu. pelosok biasanya masih ada. Mereka biasanya ada yang liar, jadi biarkan begitu saja. Tapi ada yang memang Ini apanya memang dibuat minuman aja atau ada yang lainnya gitu Bu? hanya khusus minum. Khusus minuman aja ya? Berikut contoh olahan minuman dari cincau hijau tersebut, yaitu es cincau hijau, yang mana pembuatannya itu sangatlah mudah. Yang pertama, kita perlu menyiapkan cincaunya terlebih dahulu. Yang kedua, setelah itu kita memasukkan susu kental manis ke dalam cup cincau tersebut. Nah, yang terakhir itu lalu kita menambahkan es batu supaya menambah kesegaran dari cincau tersebut. Mungkin segitu aja sih wawancaranya Bu. Nah, segitu saja teman-teman penjelasan dari saya terkait dengan daun cincau hijau tersebut. Nah, buat teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.